Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengampu kita, yaitu Bapak Abdul Hafiz MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita hadirkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Ain yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Risa Meiliani, Nurdiana, RB Muhammad Ardin Munte. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan keempat, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bumi ucapan manusia dan digunakan bahasa berinteraksi manusia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak abad penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu dasar. Baiklah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Kedua, prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan yang kelima, prasasti Karangbirahi di Jambi pada tahun 688 Bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang sastrawan, politikus, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesustraannya, hanya ada dua
beberapa bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tetapi dari dua bahasa ini, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Penyebutan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas pemerintah Raja Sriwijaya. Kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 sampai ke-12. Wangsa Shailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Keping tembaga Laguna yang ditemukan di dekat Manila juga menunjukkan keterkaitan wilayah itu dengan Sriwijaya. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang kebudayaan Van of Jen atau 1901. Huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mula dengan ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Soerebaya. Huruf J untuk menulis kata-kata jang, panjah, sanjang disebut huruf OE. Untuk menulis kata-kata geroe, itoe, omore disebut tanda baca seperti koma. Ini untuk menuliskan kata-kata mamore, alka, ta, pa disebut ejaan republik atau soeandi. 1947 huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru. Itu umur disebut bunyi hamzah. Dalam bunyi sentak ditulis dengan kepada kata-kata tak, pak, ranjak disebut kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakainya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 2 pada tahun 1972. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu masyarakat berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4.
4. Bahasa resmi dalam perkembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kongres Bahasa Indonesia 1. Solo 25 sampai 27 Juni 1938 membahas usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia 2. Medan 1 November 1954 membahas penyempurnaan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia 3. Jakarta 23 Oktober sampai 3 November 1978 membahas usaha untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia 4. Jakarta 21 sampai 26 November membahas pembinaan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Kongres Bahasa Indonesia 5. Jakarta 27 Oktober sampai 3 November 1988 mempersembahkan karya besar yakni KBBI kepada para pencinta bahasa di Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia 6. Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1993 membentuk Lembaga Indonesia dan mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 menetapkan Oktober sebagai bulan bahasa. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra serta bahasa media massa. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013, Mendikbud merekomendasikan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.